Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas 11 MIPA 9 dari Sekolah SMA Negeri 1 Pontianak akan menjelaskan tentang pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada tahun 1945 hingga sekarang. Jadi, saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan demokrasi di Indonesia tahun 1945 hingga 1949. Nah, masa Undang-Undang Dasar 1945 ini kurun waktu yang pertama. Sebagai negara yang baru merdeka, Indonesia menghadapi berbagai pengorongan seperti mempertahankan kemerdekaan. Oleh karena itu, kita dapat memahami terjadinya perubahan ketatanegaraan seperti pada tanggal 16 November 1945, pemerintah mengeluarkan maklumat nomor 11 garis miring nomor 10 garis miring tahun 1945. Nah, maklumat ini berguna untuk menunjukkan kepada dunia internasional, khususnya pihak sekutu, bahwa Indonesia yang baru saja merdeka bukanlah negara fasis yang dibuat oleh Jepang, melainkan negara demokrasi. Nah, dampak yang ditimbulkan dari adanya maklumat pemerintah nomor 10 tahun 1945 ini adalah kekuasaan presiden hanya terbatas dalam bidang eksekutif. Nah, yang kedua, di tanggal 3 November 1945 dikeluarkan maklumat pemerintah yang berisi maklumat ini dikeluarkan oleh Wakil Presiden Muhammad Hatta di Jakarta. Dengan dikeluarkannya maklumat ini, pemerintah menginginkan timbulnya partai-partai politik yang akan dapat bekerja sama yang teratur dengan segala aliran yang ada dalam masyarakat. Dan yang terakhir, yang ketiga, maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945 yang merubah sistem pemerintahan presidensial menjadi kabinet parlementer. Nah, jadi pemerintahan Indonesia itu pernah mengalami perubahan kabinet presidensial ke kabinet parlementer. Untuk pertama kalinya dengan maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945 ini. Nah, pergantian itu karena adanya usulan dari Badan Pekerja Komite Nasional Pusat yang mengusulkan kepada Presiden tentang pertanggungjawaban menteri-menteri kepada Badan Perwakilan Rakyat. Sehingga melalui maklumat ini, Kabinet Presidensial yang dipimpin oleh Presiden Soekarno akhirnya meletakkan jabatan dan diganti dengan Kabinet Parlementer. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia menganut sistem demokrasi parlementer. Pelaksanaan demokrasi pada periode 1949 sampai 1959 disebut sebagai masa kejayaan demokrasi di Indonesia karena beberapa alasan, yaitu 1. Lembaga memiliki perwakilan rakyat atau disebut parlemen memiliki peranan tinggi dalam proses politik negara. Kedua, pemegang jabatan dan politis umumnya memiliki pertanggungjawaban yang tinggi. 3. Partai memiliki peluang yang besar untuk berkembang. 4. Pemilihan umum tersebut benar-benar dilaksanakan dengan prinsip demokrasi. Kelima, masyarakat dapat merasakan hak-hak dasar dan tidak dikurangi sama sekali. 6. Daerah memperoleh otonomi yang cukup. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa periode 1949 sampai 1959 negara Indonesia menganut demokrasi parlementer. Daerah-daerah bahkan memperoleh otonomi seluas-luasnya dengan asas desentralisasi sebagai landasan untuk berpijak dalam mengatur hubungan kekuasaan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia tahun 1959 sampai 1965. Kinerja Dewan Konstituante yang berlarut-larut membawa Indonesia ke dalam persoalan politik yang pelik. Landasan konstitusional tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap
karena hanya bersifat sementara. Situasi seperti ini berpengaruh besar terhadap situasi keamanan nasional. Oleh karena itu, untuk mengeluarkan bangsa dari persoalan politik yang pelik, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret pada tanggal 5 Juli 1959 yang akan disebut Dekret Presiden 5 Juli 1959. Dalam dekret tersebut, Presiden menyatakan membubarkan Dewan Konstituante dan kembali pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dekret Presiden tersebut mengakhiri era demokrasi parlementer. Dekret Presiden juga membawa dampak sangat besar dalam kehidupan politik nasional. Era baru demokrasi dan pemerintah Indonesia dimulai, yaitu suatu konsep demokrasi yang oleh Presiden Soekarno disebut demokrasi terpimpin. Demokrasi bukan dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan, akan tetapi dipimpin oleh institusi kepresidenan yang sangat otoriter, yang jauh dari nilai-nilai demokrasi universal. Masa demokrasi terpimpin disebut sebagai masa suram demokrasi di Indonesia. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia tahun 1965 sampai 1998. Era baru dalam pemerintahan dimulai setelah melalui pada masa transisi yang singkat, yaitu antara 1966 sampai 1980. Era pemerintahan pada masa Soeharto dikenal sebagai Orde Baru dengan konsep demokrasi Pancasila. Visi utama pemerintahan Orde Baru ini adalah untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Rakyat percaya terhadap pemerintahan Orde Baru di bawah ini pimpinan Presiden Soeharto atas dasar beberapa hal, yaitu 1. Soeharto sebagai tokoh utama Orde Baru dipandang sebagai sosok pemimpin yang mampu mengeluarkan bangsa Indonesia dari keterpurukan. 2. Soeharto berhasil membubarkan Partai Komunis Indonesia yang menjadi musuh Indonesia pada masa ini. Dan 3. Soeharto berhasil menciptakan stabilitas keamanan Indonesia pasca pemberontakan PKI dalam waktu relatif singkat. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada tahun 1965 sampai tahun 1998. Antara periode baru dan periode lama sebenarnya sama-sama otoriter. Dalam perjalanan politik pemerintahan Orde Baru, kekuasaan presiden merupakan pusat dari seluruh proses politik Indonesia. Lembaga kepresidenan adalah pengontrol utama lembaga negara lain yang bersifat suprastruktur seperti DPR, MPR, DPA, BPK, dan MA, maupun infrastruktur seperti LSM, partai politik, dan sebagainya. Pada periode ini, praktik demokrasi di Indonesia senantiasa mengacu pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang 1945. Karena itu, demokrasi pada masa itu disebut demokrasi Pancasila dengan ciri-ciri yang pertama, demokrasi berketuhanan, yang kedua, demokrasi yang berkemanusiaan, adil dan beradab, yang ketiga, demokrasi bagi persatuan Indonesia, yang keempat, demokrasi yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, beberapa perumusan tentang demokrasi Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, demokrasi dalam bidang politik pada hakikatnya adalah menegakkan kembali asas-asas hukum dan kepastian hukum. Yang kedua, demokrasi dalam bidang ekonomi pada hakikatnya adalah kehidupan yang layak bagi semua warga negara. Yang ketiga, demokrasi dalam bidang hukum pada hakikatnya bahwa pengakuan dan perlindungan hak. Yang keempat, peradilan yang bebas yang tidak memihak. Selanjutnya yaitu pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada Orde Sekarang atau tahun 1998. Pelaksanaan demokrasi pada masa reformasi 1998 berakhirnya masa Orde Baru ditandai dengan penyerahan kekuasaan diri Presiden Soeharto ke Wakil Presiden B.J. Habibie pada tanggal 21 Mei 1998. Demokrasi yang dikembangkan pada masa reformasi pada dasarnya adalah demokrasi dengan mendasarkan pada Pancasila dan
Undang-Undang 1945. Demokrasi Indonesia periode reformasi Presiden B.J. Habibie meletakkan fondasi yang kuat bagi pelaksanaan demokrasi Indonesia pada masa selanjutnya. Dalam masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie, muncul beberapa indikator pelaksanaan demokrasi di Indonesia, yaitu diberikan kebebasan pers. Pada era reformasi diberikan ruang kebebasan pers sebagai ruang publik untuk berpartisipasi dalam kebangsaan dan kenegaraan. Yang kedua yaitu berlakunya sistem multipartai. Demokrasi Indonesia saat ini telah dimulai dengan terbentuknya DPR-MPR hasil pemilu 1999 yang telah memilih presiden dan wakil presiden serta terbentuknya lembaga-lembaga tinggi yang lain. 1. Keluarnya ketetapan MPR RI nomor 10 MPR 1998 tentang pokok-pokok reformasi. 2. Ketetapan nomor 7 MPR 1998 tentang pencabutan TAP MPR tentang referendum. 3. TAP MPR RI nomor 11 MPR 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari KKN. 4. TAP MPR RI nomor 13 MPR 1998 tentang pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden RI. 5. Amandemen UUD 1945 sudah sampai amandemen 1, 2, 3, dan 4. Perubahan pelaksanaan demokrasi pada Orde Reformasi sekarang. Yang pertama, pemilu lebih demokratis. Pemilu yang dilaksanakan jauh lebih demokratis dari sebelumnya. Sistem pemilu terus berkembang memberikan jalan bagi rakyat untuk menggunakan hak politik dalam pemilu. Yang kedua, rotasi kekuasaan dari pemerintahan pusat hingga daerah. Rotasi kekuasaan dilaksanakan dari mulai pemerintahan pusat sampai pada tingkat desa. Yang ketiga, pola rekrutmen politik terbuka. Rekrutmen politik untuk pengisian jabatan politik dilakukan secara terbuka. Setiap warga negara yang mampu dan memenuhi syarat dapat menduduki jabatan politik tanpa diskriminasi. Yang keempat, hak-hak dasar warga negara terjamin. Sebagian besar hak dasar rakyat bisa terjamin seperti adanya kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan pers, dan sebagainya. Yang terakhir, konsep trias politika masing-masing bersifat otonom penuh. Pemisahan kekuasaan pada 3 lembaga berbeda, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ciri-ciri pelaksanaan demokrasi pada masa reformasi. Yang pertama, diberikan kebebasan pers. Pada era reformasi diberikan ruang kebebasan pers sebagai ruang publik untuk berpartisipasi dalam kebangsaan dan kenegaraan. Yang kedua, berlakunya sistem multipartai. Di era reformasi, sistem multipartai diberlakukan terlihat pada pemilihan umum 1999. Habibie sebagai Presiden RI membuka kesempatan pada rakyat untuk berserikat dan berkumpul sesuai ideologi dan aspirasi politiknya. Ciri-ciri demokrasi Pancasila masa reformasi. 1. Mengutamakan musyawarah mufakat. 2. Mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. 3. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. 4. Selalu diliputi oleh semangat kekeluargaan. 5. Adanya rasa tanggung jawab dalam melaksanakan keputusan hasil musyawarah. 6. Dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati yang luhur. 7. Keputusan dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. 8. Penegakkan kedaulatan rakyat dengan memberdayakan pengawasan sebagai lembaga negara, lembaga politik, dan lembaga swadaya masyarakat. 9. Pembagian secara tegas wewenang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. 10. Penghormatan kepada beragam asas, ciri, aspirasi, dan program parpol yang dimiliki partai.